Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Swords of Rage. Selamat menyaksikan. Sosok leluhur iblis dan dewa ibu pertiwi muncul di depan mereka. Aku memandang Zhu Hengyu dengan curiga, dan segera, leluhur iblis dan dewa bumi pertiwi sama-sama mengarahkan pandangan mereka pada Yinlinger. Nenek moyang Nether, melihat Yinlinger, klon leluhur iblis dan klon dewa ibu, meneriakkan identitas Yinlinger bersamaan. Melihat klon leluhur iblis dan klon dewa ibu bumi, Yinlinger tersenyum dan berkata dengan tajam, Yinlinger telah melihat leluhur iblis dan ibu dewa. Melihat Yinlinger, klon leluhur iblis, dan klon dewa ibu dengan takjub, tidak ada suara untuk waktu yang lama. Di zaman kuno, mereka terlalu sering melihat Nether Ancestor. Meskipun yang dilihatnya saat itu mungkin bukan dewa leluhur Nether. Tapi yang pasti saat itu pasti jiwa leluhur Nether. Bagi Master Nether, leluhur iblis dan dewa ibu sangat akrab. Namun, nenek moyang Netherworld di zaman desolate tidak pernah berbicara, dan sangat bosan. Setelah itu muncul, itu akan menjadi pembunuhan gila, dan aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Tapi sekarang, meskipun Yinlinger telah memulihkan ingatan leluhur lama, karakternya masih sama. Mungkin sulit bagi orang biasa untuk mengerti. Tapi nyatanya, mengambil Zhu Hengyu sebagai contoh, dia tidak berubah. Saat tiba di inti medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu mengalami kecelakaan. Dengan tergesa-gesa, dia merebut tubuh domba ajaib itu sebagai kulit. Kemudian, Zhu Hengyu datang dan membentuk kepribadian dan kebiasaannya sendiri. Kemudian, meskipun Zhu Hengyu secara bertahap memulihkan semua ingatannya, namun, ingatan itu tidak mengubah Zhu Hengyu. Untuk Zhu Hengyu, memori masa lalu seperti novel. Di dunia ini, siapa yang langsung menjadi orang lain hanya karena membaca novel? Jelas tidak, apalagi membaca novel. Bahkan jika Anda membaca 8.000 novelnya, orang tidak akan pernah berubah. Orang itu tetaplah orang itu, dan karakter tetaplah karakter itu. Disebut demikian, negara itu mudah berubah, tetapi sifatnya sulit untuk diubah. Bahkan jika saya ingin berubah, saya khawatir saya belum berubah. Dikonversi ke Yinlinger. Dalam kehidupan ini, ketika dia memiliki ingatan, dia adalah roh pohon dari pohon iblis jahat. Kemudian, Zhu Hengyu muncul, dan Yinlinger menyadari simbiosis dengan Zhu Hengyu dalam bentuk lain. Sejak itu, hingga hari ini, karakter Yinlinger secara bertahap terbentuk. Sekarang, Yinlinger bukan lagi leluhur Nether yang hanya mengalami pembunuhan dan kehancuran di kehidupan terakhirnya. Meski tanda kehidupan tidak berubah, pada intinya ia telah menjadi gadis yang cantik, dan sangat lincah. Semua ini sebenarnya dimanjakan oleh Zhu Hengyu. Yinlinger terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Jika dia dipaksa untuk diam seperti zaman kuno, dan dia hanya ingin membunuh, dia tidak akan menyukainya. Faktanya, Yinlinger di zaman kuno juga tidak menyukai itu. Faktanya, sebagai keluarga tulang, dia dan semua makhluk di dunia ini sama sekali bukan ras. Itu seperti manusia membunuh lebah dan mendapatkan madu, hanya untuk hidup, untuk bertahan hidup. Dalam proses membunuh lebah dan mendapatkan madu, mereka tidak akan mengobrol dengan lebah. Dia tidak punya pilihan selain diam. Tapi dalam hidup ini, Yinlinger juga menjadi lebah dan menjadi partner lebah. Secara alami, ini untuk mengobrol dan memiliki perasaan. Semua seutuhnya, Yinlinger saat ini sebenarnya bukanlah perubahan besar dalam kepribadian. Sebenarnya, ini adalah karakter aslinya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya sebelumnya. Sekarang mereka sudah mengenal satu sama lain dan sangat akrab satu sama lain, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Memalingkan kepalanya untuk melihat avatar leluhur iblis, Zhu Hengyu berkata, ngomong-ngomong, apa pemikiran dan pengaturan untuk kapal perang 3000 dendam yang ditinggalkan oleh leluhur iblis dan ibu dewa untukku? Menghadapi masalah Zhu Hengyu, klon leluhur iblis dan ibu pertiwi saling memandang, dan kemudian memandang Zhu Hengyu bersama. Mengangkat bahu tanpa daya, leluhur iblis mengkloning dirinya sendiri dan berkata, bukankah ini sudah jelas? Menurutmu apa yang bisa kita pikirkan? Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan jawabannya. Setelah pertempuran keruntuhan, Zhu Hengyu pasti memerintahkan para prajurit untuk membangun kembali. Namun, bahkan jika dia memperbaikinya, itu tidak ada gunanya. Berapa banyak paku yang dapat Anda pukul sendiri, meskipun Anda dilapisi besi? Bahkan jika dia merekrut banyak mitra dan melatih semua jenis pasukan. Namun, masih terlalu enggan untuk menggunakan kekuatan satu klan untuk melawan 10.000 klan kuno. Oleh karena itu, kapal perang pengaduan ini adalah pasukan yang diserahkan kepadanya oleh leluhur iblis dan dewa ibu pertiwi. Yang disebut, tentara datang untuk memblokir air datang ke darat. Zhu Hengyu dan rekan-rekannya, serta pasukan kartu truf, dapat digunakan untuk melawan kekuatan utama musuh.
dan kapal perang kutukan ini cukup untuk meraup tentara reguler dari 10.000 klan kuno. Saya ingin menggunakan panglima perang dendam untuk melawan kekuatan Tuan. Saya benar-benar berpikir terlalu banyak. Namun, sangatlah mudah menggunakannya untuk menghadapi ratusan juta pasukan reguler dari kelompok etnis Taiko. Penyihir yang berduka dapat menggunakan altar yang berduka di kapal perang yang berduka untuk mengubah musuh yang terbunuh menjadi pejuang yang berduka. Selain itu, setiap panglima perang dendam harus dibunuh 3 kali berturut-turut sebelum mereka dapat terbunuh sepenuhnya. Karena itu, selama Anda menggunakannya dengan benar, Anda bisa mengontrolnya dengan baik. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka bisa dimakan. Lagi, kapal perang 3000 Grudge tidak digunakan untuk berurusan dengan Tuan dan kekuatan. Kapal perang 3000 Grudge dirancang khusus untuk menargetkan tentara biasa dari tentara reguler. Mengangguk dengan jelas, Zhu Hengyu melanjutkan, jadi, bahkan jika aku memberikan kapal perang 3000 dendam kepada neter leluhur tua, itu tidak masalah. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, klon leluhur iblis dan klon dewa ibu tiba-tiba membelalakan mata mereka. Melihat Zhu Hengyu dengan cemas, avatar dewa ibu dengan penuh semangat berkata, lelucon yang luar biasa. Tahukah kamu dari mana asal 3000 kapal perang pengaduan ini? Apa kau tahu betapa berharganya 3000 kapal perang pengaduan ini? Melihat avatar dewa ibu yang penuh semangat, Zhu Hengyu tersenyum pahit, jangan khawatir, saya hanya bertanya, mari kita bicara perlahan. Melihat bahwa Zhu Hengyu belum membuat keputusan akhir, klon dewa ibu tidak bisa membantu tetapi menarik napas lega. 3000 kapal perang dendam ini bukanlah hal yang sepele. Sebelum pertempuran gangguan, Ibu Pertiwi telah mengekstraksi semua giokroh yang kacau di bawah bumi dan membangun 3000 kapal perang giokroh. Selanjutnya, leluhur iblis dan Ibu Pertiwi Dewa bergabung untuk menyempurnakannya. Terukir dengan sejumlah besar pola rune, pola dao, pola sihir, pola dewa bumi. Setelah pemurnian, 3000 kapal perang ini sebenarnya bukan masalah besar. Paling banyak bahan untuk 3000 kapal perang yang berduka itu berharga, tapi jarang. Hal nyata yang mengubah kapal perang Brood menjadi keajaiban adalah pertempuran kehancuran. Dalam pertempuran kehancuran, dalam pukulan terakhir dunia, benua tandus itu hancur dan ratusan juta nyawa mati. Seluruh dunia hancur dan hancur. Kehancuran dunia pasti akan menghasilkan kebencian yang membumbung tinggi. Kematian kehidupan pasti akan menghasilkan kebencian yang membumbung tinggi. Tapi lihat lebih dekat, di manakah keluhan terkecil melayang di antara dunia sekarang? Bisa dikatakan, nenek moyang iblis dan ibu dewa bumi mengorbankan seluruh dunia dan semua makhluk zaman kuno. Semua keluhan yang terjadi sebelum kehancuran dunia dan kematian semua makhluk semuanya terserap ke dalam 3000 kapal perang giokroh. Baru setelah itu dimurnikan menjadi harta kehancuran, kapal perang dendam. Katakan saja, di dalam 3000 kapal perang keluhan ini, ada keluhan kehancuran dunia. Keluhan pada tahap ini tidak cukup untuk membuat kapal perang bersedih. Jika kita berasumsi, Gunung Wanmo adalah kata yang dipadatkan dengan esensi langit dan bumi. Kapal perang keluhan ditempa dari keluhan yang dihasilkan ketika semua kehidupan dunia sekarat. 10.000 gunung iblis dan kapal perang keluhan pada dasarnya mengemas semua keberadaan berharga di satu sisi dunia. Harta yang begitu berharga hanya dapat dimurnikan dengan menghancurkan satu dunia dan membunuh miliaran makhluk. Bagaimana bisa begitu mudah memberi kepada orang luar? Dunia sebenarnya berharga. Gunung Wanmo ditambah 3000 kapal perang dendam menyumbang lebih dari 80% dari total nilai dunia. Bisakah benda ini diberikan? Melihat klon dewa ibu dan klon leluhur iblis, dengan ekspresi yang sangat tegas, dia menggelengkan kepalanya, dan Zhu Hengyu berkata, saya tidak tahu bahwa 3000 kapal perang kutukan ini sangat berharga. Selain itu, saya harus mengatakan, sebagai leluhur hantu yang merupakan kehidupan kerangka itu lebih cocok untuk 3000 kapal perang yang berduka ini. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, klon leluhur iblis mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli seberapa cocok itu tidak berguna, kecuali dia bisa menjadi milik kita, jika tidak menjadi milik kita. Zhu Hengyu tercengang sesaat. Kemudian dia buru-buru menjelaskan, oh, sepertinya saya lupa mengatakan, Yinlinger hanya ingin bergabung dengan kita di Gunung Wanmo. Begitu kata-kata Zhu Hengyu jatuh, Yinlinger berkata, ya, saya bersedia bergabung dengan 10.000 gunung iblis, dan saya juga secara sukarela, untuk memadukan kristal tak terbatas untuk hidup selamanya, dan menjaga 10.000 gunung iblis. Apa? Setelah mendengar kata-kata Yinlinger, Mozu dan Dewa Ibu berteriak pada saat bersamaan. Dalam kondisi normal, tidak ada yang mau memasukkan dewa ke dalam tanding tanpa batas. Lagi pula, pertarungan tak terbatas hanya bisa tertanam di formasi besar. Oleh karena itu, begitu ia menyatu dengan tanding tak terbatas, ia kehilangan kebebasan. Ini tidak bisa diterima oleh ruang Maha Kudus. Jika Jin Xianer baru saja menggabungkan klon dengan Sparta terbatas, kekuatannya tidak akan cukup. Apalagi Jin Xianer sendiri adalah yang paling suci. Dia sama sekali tidak memiliki keagungan ekstra dan energi ungu, dan mempromosikan klon ke alam paling suci. Klon leluhur iblis dan klon dewa ibu, meskipun mereka menyatu dengan Sparta terbatas, mereka hanyalah klon leluhur iblis dan ibu dewa ibu.
Ini bukan fusi dewa. Melihat kedua orang itu dengan kagum, Yinlinger tersenyum dan menjelaskan dengan sabar. Lagi, pertarungan tak terbatas ini mungkin tidak begitu berharga bagi orang lain. Tetapi bagi Yinlinger, itu adalah harta yang paling berharga. Setelah dewa bergabung dengan tanding tak terbatas, Yinlinger menjadi tubuh abadi sejati. Meski sebagai harga, dewa akan kehilangan kebebasan selamanya. Namun, bisa menjadi salah satu dari 3 garnisun utama dari 10.000 Demon Mountain adalah hal yang baik bagi Yinlinger, tapi tidak bisa memintanya. Kuncinya adalah, sekarang Yinlinger telah berpisah dari teman-temannya. Dia sendirian sekarang. Sama seperti angsa yang kesepian, terus bertahan hidup telah menjadi masalah. Meskipun, dia juga berpikir untuk menoleh dan mencari rekannya. Tapi Sea of Chaos sangat besar, dia bahkan tidak tahu di mana menemukannya. Secara umum, alasan mengapa Yinlinger membuat keputusan seperti itu didasarkan pada 3 pertimbangan ini. Salah satunya adalah Anda dapat mencapai keabadian sejati melalui pertarungan tak terbatas, dan bahkan solusi militer berhasil dihindari. Yang kedua adalah Anda dapat memiliki kapal perang berisi keluhan, yang merupakan harta paling merusak yang dibuat dengan mempersembahkan korban kepada semua makhluk di dunia. Yang ketiga adalah mendapatkan pengobatan yang lebih baik dan perkembangan yang lebih baik. Setelah menjadi 3 penjaga gunung 10.000 setan, Yinlinger dapat hidup selamanya dan menjaga gunung 10.000 iblis. Dan gunung 10.000 iblis, sekarang di lautan kekacauan, dapat memperoleh manfaat besar kapan saja, di mana saja. Dan satu hal lagi, dia telah kehilangan kontak dengan pasangannya sekarang, dan tidak ada yang merawatnya, membantunya, melindunginya. Sekarang, dia harus mengikuti Zhu Hengyu dan memeluk pinggangnya yang tebal. Meski di permukaan, dia benar-benar hanya dibayar tidak didapat. Tapi nyatanya, saat dia melindungi 10.000 gunung iblis, bukankah orang lain di gunung 10.000 iblis juga menjaganya? Apalagi ada pertimbangan yang lebih dalam. Sebagai 3 penjaga utama, jika kekuatan Yinlinger tidak dapat mengimbangi, itu sama sekali tidak mungkin. Untuk meningkatkan kekuatan pertahanan 10.000 Demon Mountain, Zhu Hengyu pasti akan menghabiskan lebih banyak uang untuk mengolahnya lebih kuat. Dengan cara ini, dia tidak perlu melakukan apapun, dan dia bisa mendapatkan kultivasi terbaik. Dari perspektif Yinlinger, manfaatnya benar-benar tidak terbatas. Satu-satunya kelemahan adalah dewa akan kehilangan kebebasan. Tapi ini adalah karakteristik Yinlinger. Dewanya tidak pernah membutuhkan kebebasan. Sebagai Master Nether, tugasnya adalah memanggil 3.000 klon. Kemudian dari 3.000 klon, ratusan juta prajurit kerangka dipanggil. Semua pertempuran dilakukan oleh klon. Tugas Yinlinger adalah melindungi keilahiannya. Temukan sudut teraman dan paling tersembunyi dan bersembunyi di sana dengan tenang. Suatu ketika dewa dia secara tidak sengaja ditemukan dan dibunuh. Kemudian semuanya berakhir. Seperti yang disebutkan sebelumnya, 3.000 klon leluhur Nether, selama ada yang abadi, leluhur Nether itu abadi. Ini memang masalahnya. Jika pihak lain benar-benar menemukan lokasi dewanya, dia memang bisa mentransfer roh primordial ke doppelganger dan terus bertahan. Namun, begitu dewa dihancurkan, kerugian Yinlinger akan menjadi terlalu besar. Dewa Yinlinger adalah tubuh kerangka raksasa dengan ketinggian lebih dari 900 meter. Jika Anda dikelilingi oleh musuh dan jatuh ke dalam situasi fana, Yinlinger dapat meninggalkan tubuh kerangka ini dan mentransfer roh primordial ke dewa manapun untuk terus bertahan hidup. Namun, hilangnya Yinlinger setelah kehilangan tubuh Dharma Dewa hampir tidak terbatas. Meskipun tidak mati, apakah ada perbedaan antara ini dan membangun kembali? Ambil waktu ini sebagai contoh. Zhu Hengyu keras kepala dan menolak untuk mengembalikan sisa-sisa Dewa Iblis ke Yinlinger. Tetapi untuk membawanya kembali ke dunia Suantian dan memurnikannya menjadi senjata ajaib atau senjata ajaib. Kerugian Yinlinger itu terlalu besar. Ini benar-benar sama dengan membangun kembali semua seutuhnya. Bahkan jika dewa tidak diintegrasikan ke dalam tanding tak terbatas, Dewa Yinlinger tidak gratis. Tetapi untuk menemukan sudut yang sangat tersembunyi dan sangat aman untuk disembunyikan. Semuanya akan diselesaikan di masa depan oleh 3.000 klon dan perang tulang yang dipanggil oleh 3.000 klon. Dari perspektif Yinlinger, bergabung dengan 10.000 gunung iblis dan membaur menjadi pertarungan tak terbatas pasti bermanfaat baginya, tanpa membahayakan. Anda tidak bisa meminta hal sebaik itu. Mendengarkan pengakuan jujur Yinlinger, Zhu Hengyu, klon leluhur iblis, dan klon dewa ibu semuanya diam. Untuk sementara, Zhu Hengyu dengan hati-hati berkata, "Sekarang, bagaimana menurutmu?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, leluhur iblis yang dikloning menuruti keinginannya sejenak dan kemudian berkata, "Jika dia bersedia untuk bergabung dengan kita dan menggabungkan pertarungan tak terbatas, maka semuanya akan baik-baik saja." Begitu kata-kata klon leluhur iblis jatuh, ibu klon dewa berkata, "Jangan takut dengan masalah apapun, kita bisa mendapatkannya kembali kapan saja." Segera, Zhu Hengyu, klon leluhur iblis, dan klon dewa ibu mencapai konsensus. Kapal perang 3.000 grudge dapat digunakan sementara oleh Yinlinger. Setelah mendapatkan persetujuan semua orang, Yinlinger tiba-tiba bersorak.
Melihat Yinlinger yang gembira, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, baiklah, karena kamu telah memulihkan dirimu sendiri, jelas tidak pantas untuk terus memanggilmu Yinlinger. Ya, melihat Zhu Hengyu dalam kebingungan, Yinlinger berkata dengan bingung, nama itu hanya nama kode. Apa yang pantas dan tidak pantas? Menghadapi kebingungan Yinlinger, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda suka, Anda tidak perlu mengubah nama Anda, tetapi jika Anda tidak memiliki aturan, Anda tidak akan dapat membuat lingkaran. Dengan berkembangnya One Mo Mountain ada banyak aturan, lebih baik menetap lebih awal. Jika tidak, dengan perkembangan 10.000 gunung iblis, jumlah anggota meningkat. Mungkinkah semua orang memanggil namanya secara langsung? Mungkinkah jika dia seorang individu, dia bisa disebut Yinlinger, Yinlinger? Apakah ada lagi Wang Fa? Apakah ada aturan untuk ini? Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger tiba-tiba mengangguk. Zhu Hengyu memanggilnya Yinlinger, dia sangat senang. Di dalam hati, tidak akan ada ketidakbahagiaan. Namun, jika ada yang bisa memanggil namanya, itu sangat tidak nyaman. Melihat persetujuan Yinlinger, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, bukan hanya kamu, tiruan dari nenek moyang iblis dan tiruan dari dewa ibu, juga membutuhkan nama baru. Meskipun klon leluhur iblis dan klon dewa ibu bumi awalnya hanya klon. Tapi sekarang, Anda tidak bisa menyebutnya klon, bukan? Kekuatan klon leluhur iblis dan klon dewa ibu bumi telah lama melampaui leluhur iblis dan dewa ibu bumi dalam periode puncak mereka. Mereka bisa memiliki identitasnya sendiri. Mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, ketiganya mengangguk pada saat bersamaan. Memang, terlepas dari identitas masa lalu mereka, sekarang Gunung 10.000 Iblis dibangun kembali, mereka harus memiliki posisi yang jelas dan identitas yang jelas. Namun, semua orang ragu-ragu tentang bagaimana memposisikannya. Sebagai pemilik 10.000 Gunung Iblis, hanya Zhu Hengyu yang memiliki hak dan kualifikasi untuk menempati posisi ini. Setelah sedikit berpikir, mereka bertiga semua mengarahkan pandangan mereka pada Zhu Hengyu. Aku merenung sejenak. Zhu Hengyu tidak pernah mengambil keputusan. Klon leluhur iblis pasti tidak bisa disebut sebagai leluhur iblis. Jika tidak, dia adalah Demon Ancestor, siapa Zhu Hengyu? Avatar dari Dewa Bunda Bumi tentunya tidak dapat dinamai menurut nama Dewa Bunda Bumi. Anda tahu, Ibu Pertiwi masih ada. Jika dia disebut Dewa Ibu Pertiwi, siapakah Dewa Ibu Pertiwi? Setelah merenung lama, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Mengangkat kepalanya, Zhu Hengyu melihat klon leluhur iblis, klon dewa ibu, dan Yinlinger dan berkata, sekarang, ketika Gunung 10.000 Iblis pertama kali didirikan, saya secara resmi mengkanonisasi kalian bertiga. Dalam 10.000 Gunung Iblis, klon leluhur iblis dikanonisasi sebagai leluhur iblis. Klon dewa ibu, dikanonisasi sebagai nenek moyang kejahatan bumi. Nether Ancestor, kamu tidak perlu mengganti namanya. Karena dia adalah nenek moyang lama Netherworld, cukup untuk tetap memakai nama ini. Dengan cara ini, 3 penjaga dari 10.000 gunung iblis adalah nenek moyang dari iblis surgawi, nenek moyang iblis bumi, dan nenek moyang dari hantu. Ketika seseorang memanggil mereka di masa depan, mereka juga harus dihormati dengan namanya. Mendengar kanonisasi Zhu Hengyu, ketiganya sangat puas. Yinlinger tidak membicarakannya, dia awalnya adalah leluhur dari dunia bawah, tapi sekarang dia hanya menemukan namanya. Tapi klon leluhur iblis dan klon dewa ibu sama sekali berbeda. Sebelum hari ini, mereka hanyalah bayangan dari leluhur iblis dan dewa ibu Pertiwi. Tapi sekarang, Zhu Hengyu adalah masternya, mereka memiliki identitas mereka sendiri. Perlu disebutkan bahwa, identitas ini hanya bisa diberikan kepadanya oleh Zhu Hengyu. Tidak ada orang lain yang memiliki hak atau kualifikasi ini. Klon leluhur iblis tidak akan banyak membicarakannya. Klon leluhur iblis sebenarnya adalah tiruan Zhu Hengyu. Tidak bisakah Anda mendefinisikan klon Anda sendiri? Adapun klon dari dewa ibu Pertiwi, itu sangat berbeda. Berbicara secara logis, sebagai tiruan dari Ibu Pertiwi, hanya Ibu Pertiwi yang dapat didefinisikan. Tetapi faktanya, avatar dari Dewa Ibu Bumi ini sebenarnya adalah hadiah yang diberikan kepada leluhur iblis oleh Dewa Ibu Bumi. Kepemilikannya tidak dimiliki oleh Dewa Ibu Pertiwi. Itu milik Mozu, Zhu Hengyu. Faktanya, saat avatar Dewa Ibu ini bergabung menjadi pertarungan tak terbatas. Dia adalah bagian dari 10.000 gunung iblis. Setelah memiliki identitas baru, nenek moyang iblis surgawi dan roh jahat bumi segera bersinar dengan semangat juang yang kuat. Rasa tanggung jawab sebagai master tidak bisa tidak muncul di hati saya. Mulai sekarang, mereka pasti milik 10.000 gunung iblis, tapi dari sudut pandang lain, gunung 10.000 iblis, sebagian milik mereka. Dulu, itu hanya atribusi sepihak. Tapi sekarang, mereka menjadi milik satu sama lain. Setelah mengkanonisasi identitas baru, dengan bantuan dan bimbingan nenek moyang iblis surgawi dan nenek moyang roh jahat, Yinlinger segera bergabung ke dalam tanding yang tak terbatas. Proses spesifiknya tidak dirinci di sini. Sejujurnya, faktanya, ini adalah menggunakan energi dari tanding tak terbatas untuk sepenuhnya mengasimilasi dan memberi energi pada badan hukum Nether Ancestor.
Adapun apakah Nether Ancestor cocok untuk arai 10.000 demons? Apakah itu sesuai dengan nenek moyang iblis dan nenek moyang bumi jahat? Apakah formasi pertempuran yang dibentuk oleh satu sama lain sudah cukup kuat? Ini sama sekali bukan masalah. Aura kematian hantu para leluhur dunia bawah memiliki sifat korosif yang kuat. Semua lawan yang memasuki medan perang akan mengalami erosi maut. Setelah terkikis oleh kematian, kekuatan destruktif dari skill dan mantra tempur lawan akan sangat berkurang. Kekuatan pertahanan dan ketahanan sihir juga akan sangat berkurang. Katakan saja, kerusakan lawan berkurang, dan pertahanan juga berkurang. Saat kerusakan lawan berkurang, pertahanan kami meningkat secara menyamar. Saat pertahanan lawan menurun, serangan kami meningkat secara menyamar. Bergabungnya Nether Ancestor membuat pasukan sahabat lebih kuat dan tentara musuh semakin lemah. Efeknya tidak kalah dengan tubuh domba ajaib Zhu Hengyu. Yang disebut kekuatan Nether bukanlah kekuatan dakwah leluhur bawah. Saat itu, nenek moyang dunia bawah tidak membuktikan jalannya dengan kekuatan dunia bawah. Kekuatan terkuat untuk membuktikan dao dari Nether Ancestor sebenarnya adalah kekuatan tulang. Melalui 3000 klon, Anda dapat memanggil ribuan prajurit tulang. Ini adalah fondasi tirani dari Yinlinger. Yang disebut Nether Death Ki hanyalah kekuatan asli dari makhluk kerangka. Ini umum terjadi pada semua makhluk kerangka. Yang lebih diantisipasi adalah, Zhu Hengyu telah menyerahkan kapal perang 3000 dendam padanya. Setelah Yinlinger menggabungkan 3000 klon dengan 3000 penyihir keluhan, makhluk kerangka yang lebih kuat akan lahir. Adapun apa itu, belum ada yang tahu. Bahkan Yinlinger sendiri tidak tahu apa akibatnya. Belum lagi bagaimana Yinlinger memadukan Sparta terbatas memurnikan 3000 kapal perang yang berduka. Di sisi ini, Zhu Hengyu juga tidak bisa diam. Zhu Hengyu juga akan secara resmi memasuki Gunung 10.000 Iblis dan menjadi pemilik Gunung 10.000 Iblis. Gunung Wanmo, meskipun itu adalah warisan dari leluhur iblis untuk Zhu Hengyu tidak secara resmi mengambil alihnya terakhir kali dia datang. Bukannya dia tidak ingin mengambil alih, tetapi tidak bisa mengambil alih. Untuk benar-benar mengendalikan 10.000 gunung iblis, seseorang harus menjadi yang maha kudus. Orang-orang kudus biasa tidak dapat benar-benar mengendalikan 10.000 gunung iblis. Pada saat yang sama Yinlinger menggabungkan Sparta terbatas dan mulai memperbaiki kapal perang dendam. Zhu Hengyu, sendirian, memasuki kuil gunung 10.000 iblis. Ini sudah Zhu Hengyu, kedua kalinya dia memasuki aula setan. Terakhir kali Zhu Hengyu masuk, Zhu Hengyu hanya melihat sekeliling dan buru-buru melirik. Setelah mengambil pil 10.000 setan, dia langsung pergi. Sekarang Zhu Hengyu akhirnya punya waktu untuk melihat lebih dekat. Melihat sekitar, segala sesuatu di Hall of Demon sangat serius dan khusyuk. Menghadap langsung ke gerbang adalah singgasana gelap. Di depan tahta, dua naga hitam, merangkak di sana, sangat agung. Lebih jauh ke depan, adalah aula yang megah dan cemerlang. Diperkirakan secara konservatif dapat menampung 3.000 orang. Dinding di sekitar aula utama diukir dengan pola dan tanaman merambat yang indah. Berbagai gambar iblis diukir di dinding, langit-langit, dan bahkan pilar dengan cara yang gelap. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu mengangguk puas. Bahkan jika dia membiarkan dia merancang dan membangunnya sendiri, itu tidak lebih. Faktanya, aula iblis ini awalnya berasal dari tangan leluhur iblis, yaitu Zhu Hengyu masa depan. Mengambil langkah maju, Zhu Hengyu berjalan menuju singgasana tepat di seberang gerbang. Perlahan-lahan duduk di singgasana gelap, Zhu Hengyu memejamkan mata dan meletakkan tangannya dengan lembut di sandaran lengan kiri dan kanan singgasana, di atas tiang hitam. Boom! Di tengah raungan, pikiran Zhu Hengyu memiliki gambaran yang sangat luar biasa. Dalam kehampaan, udara semrawut bergelombang dan bergelombang seperti air laut. Di udara abu-abu hitam yang kacau, bayangan hitam besar tergantung di dalamnya. Dari kejauhan, bayangan hitam besar itu adalah pegunungan yang sangat besar. Tetapi ketika dia mendekat dan melihat lebih dekat, yang disebut pegunungan itu terdiri dari 3.000 pembuluh darah yang dalam. 3.000 urat dalam seperti ular piton terkondensasi seperti tali rami untuk membentuk tubuh utama gunung. Di bawah gunung, 3.000 tentakel mirip ular piton bergerak perlahan di dalam kehampaan. Menyerap udara kacau di lautan kekacauan, itu mengembun menjadi kekuatan sumber 5 elemen dan mengirimkannya ke 10.000 gunung iblis. Gunung Wanmo memiliki total 3 puncak. Setiap gunung memiliki 1.000 urat yang dalam, yang menyampaikan energi untuknya. 3.000 vena yang dalam membentuk 3 puncak. Dan ketiga puncak ini telah terkondensasi menjadi gunung 10.000 iblis. Sampai sekarang, seluruh gunung 10.000 iblis masih sangat kasar. Itu hanya 3.000 vena yang dalam yang terkondensasi menjadi 3 puncak. Di seluruh gunung 10.000 iblis, tidak ada apa-apa selain balai 10.000 iblis seluas 3.000 meter persegi ini. Meskipun 10.000 gunung iblis terkondensasi, itu masih merupakan batu yang belum dipotong. Jika Anda ingin mengembangkannya, Zhu Hengyu dan anggota 10.000 gunung iblis perlu melakukannya sendiri. Di sini, saya ingin fokus pada vena yang dalam. Yang disebut pembuluh darah yang dalam adalah akar dari dunia.
Fungsi vena yang dalam adalah untuk mengekstrak energi kekacauan dari lautan kekacauan dan mengubahnya menjadi sumber dari 5 elemen. Kekuatan 5 elemen dapat menyehatkan kehidupan dan melembabkan segalanya. Setelah pembuluh darah yang dalam hilang, aura di langit dan bumi kehilangan pengisiannya. Dengan berlalunya waktu, setelah aura langit dan bumi menghilang, seluruh langit dan bumi mengering. Dunia tanpa aura seperti sepotong kayu yang kehilangan nutrisi, hanya bisa mati dengan cepat, kering dan membusuk. Melihat gunung 10.000 iblis yang megah, Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa bangga. Meskipun gunung 10.000 iblis ini hanya kosong, masih membutuhkan banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan untuk membangunnya perlahan. Namun, dasar dari gunung 10.000 iblis ini terlalu kokoh. Mengekstrak 3.000 pembuluh darah yang sangat dalam dari suatu tempat di langit dan bumi, dan memadatkannya menjadi gunung 10.000 iblis. Dengan dojo ini, bahkan di lautan kekacauan, dia bisa menerobos. Sambil bersemangat, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Untuk pertama kalinya, dia mengorbankan roh primordialnya dan masuk langsung di bawah aula 10.000 iblis, inti dari deretan besar 10.000 iblis. Di bawah desakan Zhu Hengyu, semangat primordial Zhu Hengyu meninggalkan merek roh primordial di tengah arai 10.000 iblis. Mulai saat ini, seluruh gunung 10.000 iblis berhasil diterima oleh Zhu Hengyu. Setelah dicap dengan roh primordial Zhu Hengyu, gunung 10.000 iblis ini telah sepenuhnya menjadi milik pribadi Zhu Hengyu. Bahkan jika Anda membunuh Zhu Hengyu, Anda tidak akan dapat menghapus tanda primordial Gunung Wanmo. Lagi pula, tidak mungkin seorang suci benar-benar mati. Paling-paling, itu hanya pembangunan kembali para prajurit. Setelah memurnikan gunung 10.000 iblis, Zhu Hengyu menghela nafas panjang. Sekarang, Zhu Hengyu akhirnya bisa bernapas lega. Untuk mengetahui, sebelum Zhu Hengyu meninggalkan bekas jiwa, jika ada kekuatan besar lainnya, saya telah menemukan gunung 10.000 iblis. Dan berdasarkan kekuatan tirani, dia masuk ke aula setan dan meninggalkan jejak jiwa. Dimungkinkan untuk secara paksa merebut gunung 10.000 setan. Tentu saja, ada klon leluhur iblis dan klon dewa ibu, yang tidak mudah untuk diraih. Tapi kesempatan itu ada. Variabel juga ada. Tapi tidak apa-apa sekarang, tidak ada peluang atau variabel. Mulai saat ini, 10.000 gunung iblis memiliki seorang master. Namun, memiliki master saja tidak cukup. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus secara resmi memasuki gunung 10.000 iblis. Yang disebut memasuki Lord berarti melatih badan hukum sendiri ke dalam 10.000 gunung iblis, dan bergabung dengan gunung 10.000 iblis. Hanya dengan cara ini ia bisa benar-benar menjadi penguasa gunung 10.000 iblis. Hanya dengan cara ini gunung 10.000 iblis dapat dikendalikan dengan kuat di tangannya. Nafas panjang, didorong oleh Zhu Hengyu, cahaya merah naik dari tahta. Sekarang, Zhu Hengyu dapat memasukkan dua kekuatannya dalam susunan besar 10.000 iblis. Seperti yang diketahui semua orang, setiap formasi besar dibagi menjadi yin dan yang. Sebagai penguasa gunung 10.000 iblis, Zhu Hengyu dapat menyegel dua kekuatan di dalam kutub yin dan yang. Dengan cara ini, semua pembudidaya 10.000 gunung iblis dapat memberkati dua kekuatan ini dan mendapatkan peningkatan dari dua kekuatan ini. Kemudian, dua kekuatan apa yang harus disegel ke dalam tingkat yin dan yang dari arai 10.000 iblis? Jelas, hal ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Zhu Hengyu hanya memiliki dua kekuatan tertinggi. Di bawah pemurnian dua keagungan dan Ki Ungu, semuanya telah direfleksikan ke dalam prinsip bawaan Dao Agung. Kedua kekuatan ini adalah kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatori. Di antara mereka, kekuatan Sun Luo adalah kekuatan yang paling yin. Kekuatan api penyucian adalah kekuatan matahari. Dua hukum, satu yin dan satu yang, dapat dimasukkan dalam dua kutub arai 10.000 setan. Di antara pikiran, Zhu Hengyu mengosongkan pikirannya, mendesak arai 10.000 iblis, dan mulai menyempurnakan. Tapi jangan salah paham, kali ini, pemurnian Zhu Hengyu bukanlah kumpulan iblis yang hebat. Sebaliknya, Zhu Hengyu memotivasi sejumlah besar iblis dan memurnikan tubuh ajaib domba iblis. Chaos Demon God yang sebenarnya mengubah dunia dan semua yang ada di tubuhnya. Kesucian sejati adalah orang yang cocok dengan jalan surgawi dan menguasai kekuatan magis dari jalan surgawi. Apa yang Zhu Hengyu lakukan sekarang adalah menyesuaikan gunung 10.000 iblis dan sepenuhnya mengendalikan gunung 10.000 iblis. Dari perspektif tertentu, Zhu Hengyu sama saja dengan meninggalkan tubuh Dharma domba iblis dan memiliki tubuh 10.000 iblis. Di bawah fusi terbalik, tubuh domba ajaib menghilang sepenuhnya. Tetapi pada saat yang sama, tubuh yang sepenuhnya berenergi dan sesuai hukum lahir pada saat yang sama. Keroncongan, saat tubuh Dharma domba ajaib berangsur-angsur memudar, secara bertahap ia bergabung ke dalam arai 10.000 setan. Di dalam laut kekacauan, gunung 10.000 iblis yang megah bergetar hebat. Dengan guncangan hebat, warna gunung 10.000 iblis berangsur-angsur berubah. Di dalam badan hukum domba sihir, terdapat dua hukum Dao, yaitu hukum Sun Luo dan hukum api penyucian.
Di antara mereka, hukum Sun Luo berwarna hijau tua, dan hukum api penyucian berwarna hitam dan merah. Di sisi lain, tubuh gunung 10.000 iblis dibentuk oleh kondensasi pembuluh darah yang dalam, dan warna keseluruhan adalah hitam, yaitu hitam dan merah. Saat ketiga warna ini dipadatkan, warna gunung Wan Mo berubah. Seperti yang diketahui semua orang, merah dan hijau harus menjadi kuning. Namun, apakah itu hijau tua dari hukum Sen Luo, hitam dan merah dari hukum api penyucian, atau hitam dan merah dari 3.000 vena mendalam, semuanya memiliki warna hitam sebagai latar belakang. Karena itu, di bawah pencampuran tiga warna, gunung Wan Mo berubah dari hitam menjadi emas gelap. Dari jauh, gunung 10.000 setan yang besar itu seperti gunung yang terbuat dari emas gelap. Itu cantik, tapi tidak kits. Mulia, tapi tidak sembrono. Merasakan getaran gunung 10.000 setan, kembang api tiba-tiba naik di atas tiga puncak utama gunung 10.000 setan. Dari kiri ke kanan, gunung di sebelah kiri adalah cahaya biru dari Nether Ancestor. Gunung di tengah adalah cahaya kuning nenek moyang bumi yang jahat. Gunung di sebelah kanan adalah cahaya merah leluhur iblis. Saat ketiga sosok itu memadat, di saat berikutnya, warna emas tua menyapu ketiga sosok itu. Menghadapi ini, ketiganya tidak terkejut, tetapi menantikannya. Karena tiga orang suci tahu bahwa ini adalah gunung 10.000 iblis, memberkati mereka. Cahaya keemasan gelap menyapu ketiga tubuh itu sampai ke hulu. Dalam sekejap, warna pakaian ketiga orang itu semuanya berubah warna. Di antara mereka, jubah Netherworld dari leluhur dunia bawah berubah menjadi biru dan emas. Jubah bumi dari nenek moyang bumi jahat berubah menjadi emas gelap. Jubah api penyucian nenek moyang iblis surgawi berubah menjadi emas merah. Merasakan berkah yang kuat pada tubuh, ketiga orang kudus itu menyalakan mata mereka. Meskipun untuk saat ini, bonus dari kedua kekuatan ini sepertinya tidak tinggi. Tetapi setiap orang yang hadir mengetahui hukum Sun Luo dan sifat hukum api penyucian. Dengan pertempuran terus-menerus, kedua hukum itu akan terus tumbuh dan berkembang. Terutama di lautan kekacauan yang berbahaya ini, kekhawatiran paling kecil adalah tidak ada pertempuran. Selain itu, di lautan kekacauan ini, musuh yang ditemui setidaknya dalam keadaan suci. Menelan jiwa pembangkit tenaga listrik Saint Venerable Realm, tingkat peningkatan itu terlalu dilebih-lebihkan. Sebagai tambahan, tubuh Dharma Domba Iblis sudah sesuai dengan gunung 10.000 iblis. Oleh karena itu, dua prinsip besarnya dapat mencakup seluruh 10.000 gunung iblis. Selama Anda memupuk semangat sejati Anda ke gunung 10.000 setan, Anda bisa mendapatkan berkah dari dua hukum tersebut. Tentu saja, semuanya ada batasnya. Selain tiga puncak utama, tiga dewa iblis penjaga bisa secara otomatis menerima berkah. Di seluruh gunung 10.000 iblis, masih ada 3.000 tempat yang bisa memberkati dua kekuatan. Faktanya, yang disebut 10.000 iblis mengacu pada 3.000 setan. Jumlah sebenarnya adalah 3.000, yang tidak lebih dari 10.000 iblis. Merasa diberkati dua kekuatan, ketiga leluhur sangat puas. Meski pasti akan lebih lemah di tahap awal, itu bahkan bisa dikatakan sebagai efek berkah terlemah. Tapi seiring pertempuran berlanjut, efek berkah ini akan terus meningkat. Jika Anda bisa bertahan dalam 10.000 pertempuran, kekuatan berkah dari kedua hukum ini akan mencapai tingkat menjaga langit. Di antara tiga leluhur besar menjadi bahagia. Dalam kilatan cahaya keemasan gelap, sosok terkondensasi dari kehampaan. Sosok ini tidak ada orang lain, itu adalah tubuh domba ajaib Zhu Hengyu. Setelah saya cocok dengan 10.000 gunung iblis, tubuh domba ajaib Zhu Hengyu telah sepenuhnya diberi energi. Seperti ketiga leluhur, mereka semua adalah badan energi. Begitu dia muncul, Zhu Hengyu segera melihat ke arah Cao Yinlinger, leluhur Netherworld. Melihat leluhur Netherworld, Zhu Hengyu berkata, "Surging Battleship, bagaimana kabarmu?" Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Hengyu, suara ceria Yinlinger berbunyi, dengan bantuan kakak laki-laki dan perempuan, sekarang sudah benar-benar halus. Lihat, sambil berbicara, leluhur Nether menyelidiki dengan tangan kanannya dan mengibarkan bendera tulang Nether di tangannya. Mengikuti tindakan dari Nether Ancestor. Dalam sekejap, di gunung 10.000 iblis yang besar, sinar cahaya abu-abu gelap dan hitam melonjak. Dengan setiap sinar cahaya yang menyala, seorang pejuang tulang akan bangkit dari tanah. Tidak, salah, ini bukan pejuang tulang. Ini bahkan bukan panglima perang kerangka. Melihat sekeliling, makhluk kerangka kira-kira dalam bentuk manusia. Ini berbeda dari prajurit kerangka dan panglima perang kerangka. Di luar tubuh setiap makhluk kerangka ada lapisan jubah ekstra. Ada staf ekstra di tangan kanan setiap makhluk kerangka. Ini adalah, melihat tatapan kaget Zhu Hengyu, Yinlinger berkata dengan semangat, "Saya telah mengkloning 3.000 tulang dan bergabung dengan 3.000 penyihir terkutuk." Di bawah fusi, Master Nether lahir. Nether Master memiliki 3 kekuatan magis. Kekuatan magis pertama adalah memadatkan Nether Shield untuk bertahan dari serangan luar. Kekuatan magis terbesar kedua adalah melepaskan panah Dewa Nether untuk menyerang musuh asing. Kekuatan magis ketiga adalah melepaskan target yang akan dibunuh dan berubah menjadi prajurit hantu.
Mendengarkan kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu mengangguk dalam diam dan berkata, bukan apa-apa, tapi atas dasar klon Nether, kekuatan sihir transformasi Master of Sorrow telah ditambahkan. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Jika hanya ada peningkatan kecil ini, bagaimana dia bisa begitu bersemangat di awal? Melihat Zhu Hengyu dengan gembira, Yinlinger mulai menjelaskan. Klon Nether, setelah bergabung dengan penyihir Grudge, berubah dalam semua aspek. Saya tidak akan menguraikan fitur-fitur yang kurang menonjol. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan semuanya, Yinlinger dapat berbicara selama 3 hari 3 malam. Jika ditulis sebagai manual, bisa menulis sejuta kata. Perubahan yang paling signifikan dan kuat saja sudah cukup untuk beberapa jam. Namun, karena waktu sangat berharga, Yinlinger masih ingin membuat cerita yang panjang menjadi pendek. Walaupun Nether Shield dari Nether Master nampaknya belum berubah, nyatanya melalui rantai antara kapal perang yang berduka, Nether Shield telah menjadi perisai kelompok. Perisai dendam yang dilepaskan oleh Nether Wizard akan terhubung ke Nether Wizard lainnya melalui kekuatan keluhan. Dengan cara ini, setiap Master Nether memiliki 3000 lapisan Nether Shield yang ditumpangkan. Ini terlalu menakutkan. Berikutnya adalah Nether God Arrow. Nether God Arrow yang asli benar-benar terlihat seperti anak panah. Tembak langsung, dan serang tubuh lawan setelah mengenai target. Tapi sekarang, panah Dewa Nether juga telah berubah. Setelah mencapai target, tidak hanya akan meledak menjadi erosi yang tidak bernyawa, tetapi juga akan disertai dengan pencekikan keluhan, dan kekuatannya dapat digambarkan berlipat ganda. Terakhir adalah Nether Transformation. Yang disebut transformasi Nether sebenarnya adalah perpaduan dari dua kekuatan supernatural ini, pemanggilan Nether dan transformasi mantra. Nether Summoning adalah memanggil prajurit kerangka dari atas kerangka. Transformasi keluhan adalah mengubah mayat makhluk menjadi pejuang dendam. Di permukaan, tampak serupa. Tapi nyatanya, itu jauh lebih buruk. Nether Summoning sebenarnya menggunakan kekuatan tulang. Transformasi dari keluhan sebenarnya adalah menggunakan kekuatan dendam. Sederhananya, salah satunya adalah erosi energi kematian dari sistem Nether. Salah satunya adalah pencekikan keluhan dari sistem jiwa. Master Nether saat ini telah mengumpulkan kekuatan pertahanan yang kuat dan menakutkan dari klon Nether. Itu juga mengumpulkan erosi energi kematian dari sistem Nether, dan pencekikan dendam dari sistem jiwa. Kekuatannya tidak meningkat 1 atau 2 poin. Ini peningkatan kelipatan, atau bahkan beberapa kali. Bukan hanya 3000 Nether Mage. Bahkan Nether Warrior yang diubah oleh Nether Mage memiliki banyak kerusakan. Kerusakan ganda ini adalah serangan fisik dari sistem kerangka, erosi energi kematian dari sistem hantu, dan pencekikan dendam dari sistem jiwa. Bisa dikatakan, oleh karena itu, kekuatan Yinlinger tidak meningkat sedikit pun. Ini telah diperbaiki berkali-kali. Mendengarkan penjelasan Yinlinger, melihat 3 puncak gunung, 3000 guru hantu. Zhu Hengyu tidak bisa tidak mengagumi lagi dan lagi. Terutama 3000 lapisan perisai Nether Master, hanya mendengarkan itu menakutkan. Tapi, melihat Yinlinger dengan curiga, Zhu Hengyu berkata dengan bingung, Master of Sorrow telah menyatu tapi kemana perginya 3000 kapal kesedihan. Dihadapkan pada pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger tersenyum, apakah kamu tidak melihat guru 3000 Nether, apakah kamu memiliki jubah? Ini, mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar tidak sia-sia. Tidak hanya penyihir pengaduan telah digabungkan. Bahkan 3000 kapal perang yang berduka diringkas menjadi jubah. Perhatikan baik-baik, bukankah ada pola sihir yang terukir di dada Master 3000 Nether? Tidak mungkin salah, ini harus diringkas dari dendam kapal perang. Setelah benar-benar memahami situasi Yinlinger, Zhu Hengyu sangat puas. Kapal perang dendam ini memang lebih cocok untuknya, tapi tidak cocok untuk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sudah berada di 10.000 gunung iblis, dan 2 kekuatan inti telah disegel ke dalam arai 10.000 iblis. Pada saat ini, tubuh hukum domba iblis Zhu Hengyu benar-benar berenergi. Banyak keterampilan sihir warisan dalam tubuh hukum pada dasarnya dimusnahkan. Sampai sekarang, di tubuh hukum domba sihir Zhu Hengyu, hanya 2 kekuatan yang tersisa. Salah satunya adalah daya tembak yang tidak terbatas. Yang lainnya adalah kekuatan guntur. Di antara mereka, kekuatan merampok guntur, meskipun itu juga merupakan kekuatan tertinggi, belum dimurnikan oleh keagungan dan energi ungu. Kekuatan perampokan guntur masih surga perampokan guntur, bukan perampokan guntur di jalan besar. Oleh karena itu, kekuatannya, bagaimanapun, masih memiliki keterbatasan, dan penindasan hukum sedikit lebih lemah. Adapun daya tembak tak terbatas. Ini ternyata adalah kekuatan tertinggi. Ini adalah kejutan besar untuk harapan Zhu Hengyu. Hari ini, Zhu Hengyu sangat terlibat dalam hukum 3000 surga dan hukum 3000 Dao. Tapi jelas, senjata tak terbatas ini jelas bukan salah satu dari 3000 hukum. Zhu Hengyu tidak tahu kekuatan macam apa senjata tak terbatas ini. Saya tidak tahu hukum macam apa senjata tak terbatas ini. Satu-satunya kepastian adalah, senjata tak terbatas jelas bukan bagian dari hukum 3000 surga. Itu pasti bukan milik 3000 hukum Dao besar. Awalnya, menurut pendapat Zhu Hengyu,
Setelah badan hukum domba iblis cocok dengan 10.000 gunung iblis, daya tembak tak terbatas ini pada dasarnya dihilangkan. Tapi sekarang tampaknya daya tembak tak terbatas ini jelas tidak sesederhana itu. Itu bukan milik 3000 Avenue. Saya tidak tahu dari mana asalnya, atau kategori mana yang termasuk. Sekarang, yang paling menakutkan Zhu Hengyu adalah daya tembak tak terbatas ini, apakah ini terlalu buruk? Ada 3 efek spesifik dari daya tembak tak terbatas. Efek pertama adalah mempersingkat waktu pengumpulan energi. Efek kedua adalah sangat mengurangi konsumsi energi mantra. Efek ketiga adalah meningkatkan kecepatan pemulihan mana. Kehebatan di sini sungguh luar biasa. Awalnya, butuh 10 napas waktu untuk memadatkan energi untuk mengaktifkan keterampilan atau mantra tempur. Sekarang hanya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pengumpulan energi. Awalnya, 10 unit energi dibutuhkan untuk mengaktifkan keterampilan atau mantra tempur. Sekarang hanya membutuhkan 1 unit energi untuk mengaktifkan keterampilan dan mantra tempur. Awalnya, kecepatan pemulihan mana adalah 1. Kecepatan pemulihan mana saat ini adalah 10. Ini sangat buruk, benar-benar tidak masuk akal. Sebagai contoh, seorang biksu membutuhkan 10 napas waktu untuk mengumpulkan energi, mengaktifkan mantra menghabiskan 10 unit mana, dan kecepatan pemulihan mana adalah 1. Dengan daya tembak tak terbatas. Tapi hanya butuh waktu bernafas untuk mengumpulkan energi, mana yang dikonsumsi mantra hanya 1 unit, dan kecepatan pemulihan mana 10. Mantra yang awalnya membutuhkan interval 10 tarikan napas sebelum bisa dilepaskan. Sekarang sudah menjadi instan. Selain itu, karena konsumsi mana telah berkurang 10 kali lipat, pemulihan mana meningkat 10 kali lipat. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat meluncurkan mantra setiap nafas. Selain itu, karena konsumsinya berkurang 10 kali lipat, ketahanannya meningkat 10 kali lipat. Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang penipisan mana. Mantra senapan mesin. Betul sekali. Senjata tak terbatas memang bisa mengubah biksu manapun menjadi senapan mesin ajaib. Tapi pikirkan baik-baik, ini tidak benar. Semakin besar kekuatan mantranya, semakin banyak mana yang dikonsumsi. Tetapi dengan daya tembak yang tidak terbatas, semuanya telah berubah. Itu hanya menghabiskan 1 titik mana, dan itu bisa meledak dengan sangat kuat. Ini telah melanggar hukum paling dasar antara surga dan kekekalan energi bumi. Bagaimana 1 unit mana bisa meledak dengan 10 unit kekuatan penghancur? Selain itu, secara paksa mempersingkat waktu pengumpulan gas 10 kali dan mempercepat kecepatan pemulihan 10 kali lipat. Ini terlalu dibesar-besarkan. Artinya, daya tembak yang tidak terbatas ini juga disertai dengan hukum percepatan waktu. Dan kecepatannya 10 kali lebih cepat. Melihat Zhu Hengyu dengan alis cemberut. Nenek moyang dunia bawah, leluhur bumi jahat, dan leluhur iblis langit bertanya dengan prihatin. Sebagai penguasa gunung 10.000 iblis, segala sesuatu tentang Zhu Hengyu terkait dengan keberhasilan atau kegagalan gunung 10.000 iblis. Padahal, setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Namun di depan 3 dewa iblis penjaga, Zhu Hengyu tidak perlu memiliki rahasianya sendiri. Bagaimanapun, hubungan antara keempatnya terlalu kuat. Gunung 1000 iblis menjadi makmur, dan semua orang menjadi makmur bersama. Begitu gunung Wanmo membusuk, maka semua orang akan sial bersama. Jika suatu hari, 10.000 gunung iblis ditangkap dan 3.000 pembuluh darah yang dalam dijarah. Kemudian, tanpa pasokan 10.000 iblis, ketiga leluhur juga akan disegel dan diperbudak. Akhir yang mengerikan pasti habis. Dalam menghadapi kekhawatiran ketiga orang itu, Zhu Hengyu tidak menyembunyikannya. Ceritakan kebenaran tentang hukum daya tembak tak terbatas. Menghadapi deskripsi Zhu Hengyu, nenek moyang dari kejahatan bumi, klon dari dewa ibu bumi, matanya bersinar dalam sekejap. Itu adalah orang lain, itu benar-benar tidak selalu tahu apa daya tembak tak terbatas ini. Tapi tiruan dari Dewa Ibu Pertiwi berbeda. Sebagai klon nomor 1 dari Dewa Ibu Pertiwi, pemahamannya tentang Dewa Ibu Pertiwi tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Selain hukum bumi, Ibu Pertiwi juga mengontrol hukum surga waktu melambat. Waktu melambat hingga ekstrim, Anda dapat kembali ke masa lalu. Saat itu, Zhu Hengyu dan rekannya kembali ke zaman kuno melalui zaman Dewa Ibu Pertiwi. Di sisi lain, daya tembak Zhu Hengyu yang tidak terbatas sebenarnya adalah hukum perlambatan waktu. Hukum percepatan waktu dapat meningkatkan aliran waktu Zhu Hengyu 10 kali lipat. Awalnya butuh 10 detik untuk memadatkan mana yang cukup, tapi sekarang hanya butuh 1 detik. Awalnya, 1 unit mana dipulihkan dalam 1 detik, tetapi sekarang memulihkan 10 unit mana dalam 1 detik. Adapun pengurangan konsumsi energi, ini sebenarnya hanya ilusi. Ini adalah ilusi di bawah hukum percepatan waktu. Faktanya, sederhananya, ini adalah hasil dari mempercepat pengumpulan Qi dan mempercepat pemulihan. Menghadapi penjelasan Ibu Pertiwi, Zhu Hengyu langsung mengerti. Jika kita berasumsi, kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian sudah menjadi kata-kata dari hukum tertinggi, maka hukum waktu dan hukum ruang adalah 2 hukum yang menentang langit. Meskipun apa yang dimiliki Zhu Hengyu hanyalah salah satu dari 3 hukum waktu.
Tiga hukum waktu adalah aliran balik waktu, penghentian waktu, dan percepatan waktu. Tetapi tidak perlu diragukan, ketiga hukum ini adalah tiga hukum tertinggi dari hukum waktu. Di antara mereka, apa yang dimiliki Dewa Ibu Pertiwi adalah hukum memutar balik waktu. Dengan memutar waktu, dia dapat mengirim jiwa seseorang ke pertemuan miliaran triliun tahun yang lalu. Daya tembak Zhu Hengyu yang tidak terbatas sebenarnya adalah hukum percepatan waktu. Hukum percepatan waktu, jika disempurnakan menjadi hukum jalan raya, Anda bisa melakukan perjalanan ke masa depan. Selain itu, adanya hukum percepatan waktu dapat membuat kecepatan kultivasi Zhu Hengyu 10 kali lebih tinggi. Tentunya manfaat dari undang-undang percepatan waktu ini sangat-sangat banyak. Terlalu banyak untuk dikatakan. Misalnya, waktu pengumpulan gas 10 kali lebih cepat. Misalnya, kecepatan pemulihan meningkat 10 kali lipat. Misalnya, kecepatan serangan meningkat 10 kali lipat. Misalnya, kecepatan gerakan ditingkatkan 10 kali lipat. Seperti, hanya, Zhu Hengyu selalu mengabaikan daya tembak yang tak terbatas ini. Dia tidak terlalu memperhatikan daya tembak yang tak terbatas ini. Namun, secara umum, Zhu Hengyu tidak menderita. Bahkan jika dia mengetahui hukum waktu melawan langit sebelumnya, Zhu Hengyu tidak akan mengubah pilihannya. Terlepas dari apakah itu kekuatan Sun Luo atau kekuatan api penyucian, meskipun tidak sebagus hukum percepatan waktu, 10.000 iblis membutuhkan yin dan yang, dengan dua hukum sebagai intinya. Hukum waktu tidak termasuk dalam hukum atribut. Oleh karena itu, agar sesuai dengan arai 10.000 setan, sepenuhnya kendalikan arai 10.000 setan. Bahkan jika dia mengetahui daya tembak tak terbatas terhadap langit sebelumnya, Zhu Hengyu tidak akan memilih untuk menggunakan Hongmeng Purple Key untuk menyempurnakan hukum percepatan waktu. Gemuruh. Tepat saat Zhu Hengyu sangat gembira. Tiba-tiba, Zhu Hengyu mengembunkan senyumnya tiba-tiba dan mendengarkan. Pada saat ini, Zhu Hengyu sudah cocok dengan gunung 10.000 iblis. Melalui arai 10.000 iblis, penglihatan dan pendengaran Zhu Hengyu telah diperkuat 3.000 kali. Di bawah pendengaran Zhu Hengyu, suara gemuruh muncul di benaknya. Melihat Zhu Hengyu mendengarkan dengan wajah serius, leluhur iblis dan leluhur dunia jahat pada saat yang sama ekspresinya serius. Juga belajar dari Zhu Hengyu, dia mendengarkan dengan seksama. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.